Belakangan ini pasar smartphone 5 jutaan di Indonesia lagi lumayan panas ya. Setelah beberapa waktu lalu heboh Samsung Galaxy A54 5G, baru-baru ini dihebohin lagi ya sama produk terbaru dari Poco, yaitu Poco F5. Tapi dari kedua smartphone yang saya sebut barusan, nggak ada satupun yang bisa kasih satu hal yang menurut saya menarik kayak yang ada di HP ini. Yuk kita bahas. Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Jadi di tangan saya sekarang ini adalah smartphone dari Vivo ya, yaitu Vivo V27 5G. Smartphone yang dijual dengan harga 5,999 juta dengan varian RAM yang bisa kalian dapetin adalah 8/256 GB. Tapi ini tuh untuk harga waktu di awal perilisannya ya, dimana kalau untuk harga terbaru dari HP ini yang saya temuin di beberapa marketplace, harga termurahnya ada di 5,3 jutaan. Tapi udah lumayan banyak juga kok yang jual HP ini tuh di harga 5,5 jutaannya. Buat opsi warnanya sendiri ini cuma ada dua aja ya, yaitu Noble Black kayak yang lagi kita bahas ini, dan juga Flowing Gold yang saya rasa bakalan cocok banget nih buat kamu yang pengen tampil stylish. Nah, mungkin kalau dibandingin performanya ya sama smartphone 5 jutaan yang baru banget kemarin rilis, ini tuh bisa dibilang kalah jauh ya. Cuma sepengalaman saya gunain HP ini selama hampir 1 bulan, chipset MediaTek Dimensity 7200-nya ini tuh udah bisa kasih pengalaman penggunaan yang sangat baik. Dipakai penggunaan ringan kayak main sosmed, edit foto, atau switch antar aplikasi gitu, HP ini udah berasa lancar tanpa ada kendala apapun. Dipakai main game juga udah enak banget nih. Main Mobile Legends, settingan grafisnya bisa di-set di ultra dengan frame rate-nya yang high, yang mana selama saya coba untuk mainin game ini, FPS-nya terbilang sangat stabil di 60 FPS. Dipakai main game PUBG Mobile juga udah enak banget nih. Settingan grafisnya bisa mentok di SDR Ultra atau yang Smooth Extreme-nya. Dan waktu saya coba mainin di settingan grafis Smooth Extreme-nya, ini tuh bener-bener smooth banget guys, dengan FPS yang sangat stabil juga di 60 FPS. Giroskopnya juga udah lengket ya. Jadi kalau kalian suka sama fitur yang satu ini, fix HP ini tuh udah enak banget buat diajak push rank. Dan kalau kalian mau coba untuk ajak mainin game berat kayak Genshin Impact, saya jujur surprise banget ya sama performa dari HP ini. Ya memang untuk settingan defaultnya cuma ada di low 30 FPS aja, tapi kalau kalian mau coba main di settingan high 60 FPS-nya, ini tuh udah bisa banget. Rata-rata FPS yang bisa saya dapat bisa cukup stabil antara 42 sampai 50-an FPS. Dan waktu saya cek suhunya setelah saya tes mainin game ini selama kurang lebih 45 menit, surprisingly suhu tertingginya cuma sampai di 41 derajat Celcius aja. Tapi ya perlu diingat ya guys, semua tes game yang saya sebutin barusan itu cuma saya coba main di balance mode-nya aja, jadi bukan yang performance mode-nya. Kalau buat urusan daya baterai, emang ini juga bukan kapasitas baterai dari smartphone 5 jutaan yang paling gede ya. Cuma kalau ditanya soal daya tahannya, menurut saya kapasitas baterai 4600 mAh-nya ini bisa dibilang justru terasa lebih iritnya kalau dibandingin dengan Samsung Galaxy A54 5G yang pernah saya coba kemarin. Lihat aja nih, dari pemakaian saya untuk SOT atau screen on time yang bisa saya dapetin bisa hampir menyentuh di angka 8 jam. Yang mana saya rasa hal ini dipengaruhi juga ya soal struktur fabrikasi dari chipset MediaTek Dimensity 7200-nya yang udah sebesar 4 nanometer aja. Buat pengisian dayanya juga udah support flash charge 66 watt ya, yang mana untuk isi daya baterai HP ini dari 0 sampai 50% hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah jam aja. Nah, di awal video tadi saya udah kasih notice ya, kalau ada satu hal yang menurut saya menarik dari HP ini yang saya rasa kalian juga udah pada tahu ya, itu tuh apa? Ya, bagian layarnya. Vivo V27 5G ini tuh udah dibekali panel layar AMOLED 6,78 inci, resolusinya Full HD+, refresh rate-nya support 120Hz, dan buat desainnya ini tuh dibuat melengkung kayak begini. Yang mana tampak terlihat untuk bagian tepian atau bezelnya udah nyaris sama, terlihat tipis baik untuk bagian sisi kanan, kiri, atau bahkan bagian bawahnya. Yang tentu aja hal ini tuh bikin looks dari HP ini terlihat makin premium ya, apalagi ditambah fitur fingerprint under display-nya yang makin kasih kesan mewah ya dari layar HP-nya ini. Kalau buat kualitasnya ya nggak perlu kalian tanyalah ya, dipakai nonton gambarnya bagus, kelihatan jernih, saturasi warnanya terlihat cukup vibrant, dan yang paling penting dipakai scroll-scroll sosmed atau main game, ini tuh udah bikin nyaman juga.
Dan tentunya karena panel layarnya ini juga sudah AMOLED guys, fitur kayak always on display bisa kalian pakai ya di HP ini. Untuk build quality-nya juga kalian nggak perlu worry ya, walaupun HP ini tuh kelihatan tipis, tapi ini tuh udah kerasa kokoh dan juga solid. Kalau buat kelengkapan portnya ini termasuk yang lengkap ya. Di sisi atasnya ada lubang mikrofon dan tulisan professional portrait. Di sisi kirinya polosan aja, di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Lalu di bagian bawahnya sini ada grill speaker, port charger USB Type-C, lubang mikrofon lagi, dan satu buah slot SIM tray yang sayangnya nggak ada slot untuk kartu memori tambahannya. Oh ya, buat audionya juga ini masih mono speaker aja ya. Dan untuk kualitasnya ya walaupun emang nggak bagus-bagus amat, tapi ini udah oke sih kalau mau kalian pakai buat dengerin musik gitu. Oke, kalau untuk bagian softwarenya nih guys, ini tuh udah dipakein Android 13 paling baru ya, dan dibalut juga dengan tampilan UI paling baru dari mereka, yaitu FunTouch OS 13. Yang dari pengalaman saya selama pakai HP ini, interface-nya udah minim banget iklan ya, cuma ya sayangnya, buat aplikasi bloatware-nya ini tuh masih tergolong banyak. Dan juga untuk fitur ekspansi RAM virtual itu cuma tersedia satu opsi aja ya, yaitu 8 GB. Yang tentunya kalau kalian gunain fitur ini, otomatis memori penyimpanan kalian itu akan terpotong sebanyak 8 GB juga. Tapi ya untuk sisanya sih ini udah oke banget ya. Kayak fitur always on display bisa bebas kalian setting mau nyala terus atau sesuai jadwal. Opsi refresh rate-nya juga fleksibel, mau kalian set otomatis nyesuaiin aplikasi apa yang lagi dipakai, atau kalian mau lock di 120 Hz-nya juga ini bisa. Dan yang terpenting, Vivo itu ada juga kasih jaminan ya guys untuk update OS-nya ini tuh selama 2 tahun, dan untuk security patch-nya itu ada di 3 tahun ke depan. Jadi kalau kalian misalnya punya rencana buat pakai HP ini dalam waktu yang cukup lama, ya ini sih udah jelas aman banget lah. Nah, untuk yang terakhir yaitu soal kamera nih guys. Vivo V27 5G ini juga sudah dibekali 3 buah lensa kamera ya di belakang bodinya sini. Yang mana resolusi kamera utama 50 megapiksel plus OIS, kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan satu buah lensa kamera selfie yang resolusinya nggak nanggung-nanggung juga nih, yaitu 50 megapiksel. Buat kualitasnya menurut saya ini udah oke banget ya. Di kondisi cahaya yang cukup, detail gambar terlihat sangat baik, dan image-nya juga kelihatan luas, saturasi warnanya juga kelihatan cukup natural, dan untuk hasil foto di kondisi cahaya yang minim, gambarnya pun juga masih dapat ter-highlight dengan sangat baik. Ya mungkin ini juga berkat sensor kamera yang dipakai ya, yaitu Sony IMX766V. Oh ya, HP ini juga udah ada mode bulan supernya loh guys, yang menurut saya ini tuh adalah fitur yang cukup menarik buat kalian coba nantinya. Fitur kayak aura light portraitnya juga oke nih buat dicobain di malam hari, sebab bisa kasih efek cahaya flash yang terlihat lebih soft atau natural daripada cahaya flash yang pada umumnya. Ya, jadi ini dia kualitas perekaman video dari Vivo V27 5G nya guys. Dan ini saya rekam di resolusi 1080p 60fps tanpa stabilisasi gambar tambahannya aktif. Jadi masih mengandalkan OIS aja. Yang kalau saya lihat di preview layarnya sini tuh masih kelihatan goyang ya guys ya. Jadi nggak kelihatan stabil banget. Tapi secara dynamic range dan juga saturasi warna ya walaupun memang nggak terlalu kelihatan natural ya, karena sedikit di boost warnanya jadi kelihatan lebih hijau. Bahkan langitnya kelihatan biru banget. Tapi ya menurut saya ini udah oke banget lah kalau mau kalian andelin buat daily vlogging kayak gitu guys. Ini udah cakep lah. Nah, kalau ini saya rekam di resolusi 1080p 60fps juga, cuman saya aktifin untuk stabilisasi gambar tambahannya yang saya setting di ultra. Jadi ada yang standar dan juga ultra. Dan kalau dilihat dari preview layarnya sini, jauh memang kelihatan lebih stabil yang ini ya guys ya ketimbang yang tadi. Cuman jadi kelihatan agak sedikit jitter guys. Jadi nggak terlalu kelihatan smooth ya. Ya kelihatan lah untuk processing dari softwarenya sendiri untuk nahan gambarnya supaya kelihatan stabil.
Tapi menurut kalian lebih suka yang mana guys? Untuk yang stabilisasi gambar tambahannya aktif atau yang tadi ya, yang natural aja gitu? Nah, sekarang saya pindah ke lensa kamera depannya dan kualitasnya kayak gini guys. Dan ini saya rekam di resolusi 1080p 60 fps juga. Secara kestabilan gambar ini memang nggak kelihatan stabil ya, jadi masih goyang-goyang. Tapi kalau misalkan kalian ngerasa nanti butuh stabilisasi gambar, kalian bisa pakai untuk stabilisasi gambar EIS-nya ya. Jadi secara software dia bakal bantu buat ngestabilin gambarnya. Untuk dynamic range-nya juga kelihatan cukup luas nih. Untuk bagian warna hijau di bagian pohon juga masih kelihatan. Dan untuk tone warna kulit sendiri juga saya suka ya. Jadi nggak kelihatan kayak dibus banget warnanya. SDR juga bagus. Kayak gini wajah masih kelihatan walaupun kita arahin kameranya direct ke sinar matahari langsung. Jadi ya udah oke banget lah kalau mau kalian pakai buat ngevlog gitu. Tapi untuk penangkapan suaranya sendiri gimana guys? Apakah tertangkap dengan jelas atau enggak? Kalian bisa tulis aja di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, jadi buat kesimpulannya, menurut saya Vivo V27 5G ini tuh bisa jadi pilihan terbaik buat kamu yang mungkin lebih suka penampilan smartphone yang looknya premium dan bisa kasih performa yang cukup untuk menunjang aktivitas harian. Ya, walaupun memang masih ada beberapa catatan yang patut diperhatikan ya guys dari HP ini. Kayak speakernya yang memang masih mono aja, desain layarnya yang melengkung ini dengan bodi tipis yang mungkin kurang nyaman saat digenggam untuk sebagian orang. Serta absennya port jack audio 3,5 mm di HP ini. Tapi ya buat sisanya ini sih beneran udah worth it banget ya guys buat kalian beli. Apalagi kalau kalian itu butuh fitur NFC dan yang penting smartphone-nya minimal udah support untuk jaringan sinyal 5G. Jadi di HP ini udah tersedia semua. Nah, jadi saya rasa cukup kayak gitu aja ya guys video review kita soal Vivo V27 5G-nya ini. Jangan lupa di like videonya kalau kalian suka dan tentunya jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian kalau ngerasa video kita kali ini bermanfaat. Kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai kita ketemu lagi guys di video review yang berikutnya.